Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang chapter 14 sampai dengan 16. Sebelum kita memasuki presentasi kali ini, alangkah baiknya kita perkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Insan Abdul Musafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasif Sidki. Perkenalkan, nama saya Ali Fikri Samarbangun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zidasyah. Perkenalkan, nama saya Hisham Maulana Mulyakar. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar Nazif. Perkenalkan, nama saya Dafari Diauhak. Perkenalkan, nama saya Faris Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Prananda Yusgala. Setelah perkenalan kali ini, mari kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu presentasi. Di sini untuk soal nomor 1, describe a typical polymer molecule in terms of its structure, and in addition, how the molecule may be generated from repeat units. Jadi di soal ini dipertanyakan untuk bagaimana untuk menjelaskan molekul polimer ini, tipe-tipenya di dalam struktur, dan juga bagaimana cara molekul ini bisa dihasilkan dari unit pengulangan. Jadi molekul-molekul dalam polimer sangat besar dibandingkan dengan molekul-molekul hidrokarbon. Karena ukurannya sangat besar, mereka sering disebut sebagai makromolekul. Molekul-molekul panjang ini nih, terdiri dari entitas-entitas struktural yang disebut sebagai unit pengulangan yang diulang-ulang secara berurutan sepanjang rantai. Molekul-molekul ini dihasilkan dari melalui pengulangan unit monomer. Dan tipe-tipe polimer berdasarkan strukturnya terdiri dari polimer linear, polimer bercabang, polimer terkait silang, dan juga polimer jaringan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pertanyaan tentang sebutkan 4 tipe polimer, struktur molekul polimer. Yang pertama yaitu linear. Polimer dengan struktur linear itu polimer dengan rantai utama yang tersusun dalam garis lurus tanpa percabangan. Contohnya yaitu seperti ini, satu garis saja dan tanpa percabangan. Contohnya yaitu polietilen, polistiren, fluorokarbon, dan surya lagi. Terus yang kedua yaitu struktur yang bercabang atau branch. Polimer dengan rantai samping yang terhubung ke rantai utama. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi di mana ada garis lurus dan ada cabang-cabangnya samping seperti ini. Sebenarnya polimer dengan struktur linear juga dapat bercabang. Misalnya seperti polietilen berdensitas tinggi dan polietilen berdensitas rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu polimer dengan struktur molekul terkait silang atau crosslink. Jadi rantai utama polimer tersebut itu dihubungkan dengan ikatan kovalen di beberapa titik. Contohnya ini. Jadi ini adalah rantai utamanya dan ini adalah penghubungnya. Penghubungnya itu berupa ikatan kovalen. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur jaringan atau network. Polimernya itu membentuk struktur 3 dimensi akibat dari ikatan kovalen antar rantai yang ekstensif. Contohnya seperti ini. Ini adalah polimer-polimernya dan ini adalah ikatan kovalennya. Selanjutnya yaitu poin B. Sebutkan 3 tipe stereoisomer. Yang pertama yaitu isotaktik. Semua gugus substituen berada di sisi yang sama dari rantai polimer. Gambar tersebut menunjukkan pola zigzag dari atom-atom rantai karbon. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini sama terus. Gugus substituennya ada di sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Nah terus yang kedua yaitu simbiotaktik. Itu gugus substituennya bergantian sisi sepanjang rantai polimer. Jadi di sebelah sini ada di sebelah kiri, sebelah sebelah kanan, dan seterusnya. Terus yang ketiga yaitu ataktik. Jadi gugus substituennya itu terdistribusi secara acak sepanjang rantai polimer. Gambarnya itu ya acaknya seperti ini, misalnya di sini sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri, dan acak dan seterusnya. Selanjutnya yaitu poin yang C.
Sebutkan dua tipe geometrik isomer. Yang pertama yaitu adalah cheese. Ini adalah gambar dari cheese. Gugus bukit lainnya berada di sisi yang sama dari ikatan rangka. Dan di mana gugus C3 dan A, H diposisikan pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Ini disebut struktur cheese. Dan polimer yang dihasilkan cheese poliisoprena adalah karet alam. Ini contoh dari gambarnya. Selanjutnya yaitu isomer geometrik trans. Gugus substituennya berada di sisi berlawanan dari ikatan rangkap. Struktur trans CH3 dan H berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap. Ini contohnya CH3 dan H-nya itu berlawanan. Selanjutnya yaitu 4 tipe dari copolymer. Yang pertama yaitu random copolymer, yaitu unit pemulangannya berbeda tersebar secara acak di dalam rantai polimer. Nah contohnya ini acak aja, tidak ada pola seperti yang tersusun atau gimana, jadi acak random. Terus yang kedua yaitu alternating copolymer, unit pengulangannya berbeda tersusun bergantian dalam rantai polimer. Ini polanya ini tersusun, jadi ada enggak kayak gitu. Terus yang ketiga itu blok copolymer, itu unit pengulangannya berbeda terkelompok dalam blok-blok. Ini kelompok-kelompoknya. Unit pengulangannya itu dalam kelompok. Nah ini contoh gambarnya. Pengulangannya berkelompok seperti ini. Terus yang keempat yaitu graph copolymer. Polimer utamanya memiliki cabang polimer dengan unit pengulangan yang berbeda. Ini polimer utamanya dan ini cabangnya. Ini memiliki unit pengulangan yang berbeda. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan learning objektif tentang briefly describe the crystalline state in the polymer material atau keadaan kristalin pada material polimer. Jadi keadaan kristalin pada polimer mengacu pada struktur molekul yang sangat teratur yang berkontribusi pada sifat fisiknya. Nah, kristalin ini partikel yang sangat teratur polanya dan simetris. Sedangkan di sini ada fokus juga. Fokus itu partikelnya tidak teratur atau dia ini beracak susunannya. Ya, jadi keadaan kristalin pada polimer yang mengacu pada struktur molekul yang sangat berkontribusi pada sifat fisiknya. Yang mengacu pada dalam keadaan rantai polimer tersusun dalam pola yang berulang dan teratur. Nah, struktur teratur ini memberikan sifat polimer yang berkontribusi pada sifat fisik material tersebut. Artinya kristalinisasinya itu dia tergantung pada ini yang memiliki sifat fisiknya yaitu kekuatan, kekakuan, dan titik lempeng. Contoh sifat tersebut memiliki kekuatan dan kekakuan. Nah, tidak semua polimer mampu mengalami kristalisasi. Sebagai contoh itu ada polietilena. Polietilena ini dia memiliki kristalinitas yang bervariasi tergantung pada kecepatan pendinginannya. Jika polietilena didinginkan dengan perlahan, dia memiliki kristalitas yang sangat tinggi yang memiliki sifat kekakuan dan lebih padat. Sebaliknya, jika polietilena yang didinginkan secara cepat, dia memiliki kristalitas yang sangat rendah, sehingga dia memiliki sifat yang lebih fleksibel dan ringan. Jadi penting untuk diingat bahwa tidak semua polimer dapat mengalami kristalisasi. Polimer juga dapat seperti ini, amorf. Contohnya polistirena, dia tidak memiliki struktur molekul yang tersusun dan simetris seperti ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan list for characteristic or structural components of a polymer that affect both its melting and glass resistant temperatures. Di sini saya akan menjawab tentang faktor-faktor yang mengaruhi
baik suhu leleh atau TM maupun suhu transisi gelas atau TG. Nah, yang pertama terdapat kekakuan rantai. Nah, kehadiran struktur kaku seperti ikatan rakap atau cincin aromatik meningkatkan kekakuan polimer sehingga TM dan TG menjadi lebih tinggi. Nah, yang kedua terdapat kelompok saling besar. Kelompok saling besar tersendiri membatasi fleksibilitas rantai utama yang menyebabkan kenaikan TM dan TG. Yang ketiga terdapat kelompok polar. Kelompok polar tersendiri memperkuat ikatan antar molekul. Nah, misalnya melalui interaksi hidrogen yang meningkatkan TM dan TG. Nah, yang keempat dan yang terakhir terdapat cross-linking. Adanya ikatan silang atau cross-linking sendiri membatasi pergerakan molekul sehingga meningkatkan TG. Dalam polimer dengan tingkat cross-linking yang sangat tinggi, transisi gelas bahkan tidak terdeteksi. Oke, baik. Saya menjelaskan pertanyaan mengenai make schematic plot of the three characteristic baseline behavior observed for polymeric material. Nah, di sini pada terdapat grafik ya, di mana ya grafik ini menunjukkan tiga jenis perilaku yang tersebut yang berbeda yang biasanya dialami oleh polimer, bahan polimer. Nah, di sini terdapat kurva A. Nah, kurva ini adalah polimer brittle atau rapuh yang mengalami deformasi elastis yang sangat kecil ya. Kemudian kurva ini juga menunjukkan sudut yang sangat tajam dengan stress yang tinggi, tapi dengan strain yang rendah. Lalu kemudian kurva ini juga menunjukkan sifat yang kaku dan juga rapuh. Contohnya itu adalah polimer dengan struktur kristalin yang tinggi dan juga atau ikatan silang yang sangat kuat seperti epoksi. Oke, kemudian di sini kurva yang B. Nah, kurva yang B ini adalah polimer plastik ya, menunjukkan polimer plastik. Kemudian polimer plastik itu menunjukkan deformasi elastis yang diikuti oleh deformasi plastik yang signifikan sebelum mengalami patah. Oke, pada kurva B ini menunjukkan bahwasanya ini adalah polimer berbahan plastik ya. Lalu polimer plastik ini menunjukkan deformasi elastis yang diikuti oleh deformasi plastik yang signifikan sebelum mengalami patah. Nah, setelah mencapai titik maksimum atau yield point, material itu mengalami deformasi plastik dengan strain yang lebih besar pada stress yang konstan ataupun sedikit menurun. Nah, contoh polimernya itu adalah polyethylene densitas tinggi atau HDP. Nah, kemudian di sini ada kurva yang C. Kurva yang C ini menunjukkan ini ya polimer elastomer. Nah, ini ada di sini elastomer. Nah, pada polimer elastomer ini mengalami deformasi, memiliki deformasi yang kecil, namun dengan memiliki deformasi yang tinggi, namun dengan strain yang rendah. Lalu pada yang C ini mengalami peningkatan strain yang signifikan. Ya, sini kita bisa lihat. Nah, ini mengalami peningkatan strain. Lalu yang C ini memiliki deformasi yang besar dengan strain yang rendah. Nah, polimer yang C ini kurva yang C ini ada peningkatan strain ya di sini. Nah, ini ada peningkatan yang signifikan tanpa mengalami patah. Kemudian contoh dari polimer elastomer itu adalah ada ini silikon. Oke. Ya, kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, dalam objektif learning ini pada chapter 16 kita diminta untuk name the 5 types of polymer additives and for each indicate how it modifies the property, atau simpelnya adalah kita suruh menyebutkan 5 jenis polimer aditif dan bagaimana polimer zat aditif itu merubah sifat-sifat dari polimernya. Nah, sebelum itu kita mungkin masuk dulu ke zat aditif ya kan. Zat aditif adalah zat asing yang sengaja ditambahkan untuk memodifikasi guna untuk polimer ini dia lebih banyak digunakan atau lebih banyak manfaatnya. Nah, pada zat aditif yang ditambahkan polimer ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu filler atau pengisi. Nah, filler ini dia berfungsi tentunya untuk meningkatkan kekuatan tarik dan tekan, ketahanan abrasi, ketambuhan, dan stabilitas dimensi dan dermal. Nah, bagaimana sih penggunaan filler ini? Yaitu dengan cara memasukkan serbuk kayu, terus serbuk silika, tanah liat, dan juga batu kapur. Terus buat yang kedua itu adalah plasticizer atau
pemlastis. Nah, pemlastis ini dia berfungsi sebagai mengubah fleksibilitas, keuletan, ketampuhan polimer, dan pengurangan kekerasan dan kekakuan. Serta bagaimana cara kerja dari plastizer ini? Tentu dia itu dengan cara molekul plastis kecil menempati posisi di antara rantai polimer besar yang secara efektif meningkatkan jarak atau meningkatkan antar jarak sehingga terjadi pengurangan ikatan antar molekul sekunder. Dan yang ketiga itu stabilizer atau stabilisator. Nah, stabilisator ini dia berfungsi atau dapat digunakan untuk melindungi polimer dari radiasi ultraviolet dan oksidasi. Nah, pada radiasi ultraviolet itu dapat digunakan dengan dua cara, yaitu menambahkan bahan yang menyerap radiasi ultraviolet atau dengan menambahkan bahan yang bereaksi perikatan yang akhirnya yaitu terputus ketika terkena sinar atau radiasi ultraviolet. Dan untuk yang oksidasi itu dia dengan cara mengonsumsi oksigen sebelum terkena polimer tersebut. Dan yang keempat yaitu toleran atau pewarna. Untuk pewarna ini dia dapat ditambahkan dalam bentuk pewarna atau pigmen. Dan kalau ditambahkan dalam bentuk pewarna, molekul pewarna ini larut dalam polimer, sedangkan kalau ditambahkan dalam bentuk pigmen itu tidak larut dalam polimer, tetapi dalam fase yang berbeda. Dan untuk yang kelima yaitu flame retardant atau penghambat api. Penghambat api itu dia dapat berfungsi dengan proses yaitu mengganggu proses pembakaran melalui fase gas, atau dia memulai reaksi pembakaran yang menghasilkan panas lebih sedikit dan tentunya suhu yang dihasilkan juga lebih berkurang. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas bab selanjutnya yaitu bab komposit atau bab terakhir, yang dimana saya akan menjelaskan learning objective yang ketiga, yaitu bagaimana kita membedakan tiga jenis komposit yang diperkuat serat berdasarkan panjang dan juga orientasinya. Sekaligus saya juga akan membahas sifat-sifat mekanisnya yang dimiliki masing-masing ketiga jenis komposit yang diperkuat serat ini. Jadi langsung saja, yang pertama adalah komposit yang diperkuat serat kontinu dan juga sejajar. Sini seperti yang kita lihat itu ada terdapat dua poin pembeda dan juga sifat mekanis yang dimiliki yang dapat membedakan antara jenis-jenis serat lainnya. Jadi yang pertama, poin pertama itu jenis komposit serat yang diperkuat serat kontinu dan juga sejajar. Itu seratnya seratnya diperkuat dalam satu arah yang diharapkan dapat menahan tegangan yang tinggi. Maksudnya seperti apa? Mari kita lihat gambar di sampingnya, yaitu terdapat ada longitudinal direction dan juga transverse direction. Maksudnya seperti apa? Longitudinal direction atau arah longitudinal itu sejalan dengan arah seratnya. Jadi inilah yang dimaksud serat yang diperkuat dalam satu arah. Jadi ketika kita menerapkan beban eksternal di atas komposit ini, kita bisa dibilang komposit ini akan benar-benar bisa menahan komposit ini benar-benar akan menahan beban secara maksimal. Namun ketika kita menerapkan beban di samping ini, misalkan samping kiri ya dari POV penonton, itu akan cenderung lebih rapuh seperti itu. Nah, poin kedua yaitu komposit yang diperkuat serat kontinu dan sejajar ini memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Ya, seperti saya sebelumnya saya jelaskan, itu karena ada dipengaruhi oleh arah seratnya ini. Dan yang tadi itu sifat mekanis yang dimiliki, yaitu ada tiga. Yang pertama anisotropi. Anisotropi itu apa? Anisotropi adalah sifat mekanis yang dimiliki komposit jenis ini yang sifatnya bergantung pada arah pengukuran benda yang diterapkan. Seperti yang saya sebelumnya jelaskan, ketika kita
menerapkan beban di sini dan di sini hasilnya akan berbeda. Ketika kita menerapkan bebannya di sini atau menerapkan bebannya di sini akan beda hasilnya. Seperti itu anisotropi. Dan yang kedua adalah kekuatan dan modulus elastisitas. Kekuatan dan modulus elastisitas ini sangat bergantung pada perilaku tegangan dan renggangan ini sendiri. Nah, selanjutnya saya akan jauh lebih detail tentang perilaku tegangan dan renggangan ini pada slide berikutnya. Nah, di sini ini adalah grafik pelakuan tegangan dan renggangan yang saya akan jelaskan satu persatu karena ini ada dua grafik ya. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat ini adalah ada dua garis, yang merah dan juga yang biru. Yang merah ini adalah bentuk representasi dari si serat, sementara yang biru ini adalah matriks. Nah, grafik ini menyimpulkan bahwa si fiber atau si serat ini itu memiliki tingkat ketegangan yang tinggi karena grafik yang arah horizontal ini, arah vertikal ini itu menunjukkan tingkat ketegangan. Namun kalau yang horizontal ini menunjukkan tingkat kerenggangan. Jadi ketika beban komposit atau bahan itu ditarik, serat ini akan menahan kekuatan lebih tinggi daripada matriks. Namun si serat ini itu memiliki kerapuhan yang lumayan juga. Jadi bisa dibilang serat ini bersifat getas. Nah, yang kedua adalah matriks. Nah, matriks ini berkebalikan sifatnya terhadap si serat ini karena matriks ini kekuatannya lebih rendah, namun tingkat renggangannya lebih tinggi. Jadi matriks ini tidak mudah rapuh. Nah, grafik pertama saya sudah jelaskan. Selanjutnya ada grafik yang kedua, yaitu grafik kedua ini menunjukkan kurva tegangan dan renggangan pada suatu komposit. Nah, di sini jika kita teliti melihatnya, di sini ada garis hijau yaitu garis komposit itu mengarah ke bawah. Nah, kenapa ini mengarah ke bawah? Karena ini adalah garis failure atau garis deformasi secara plastis. Nah, bisa kita lihat pada tahap awal matriks dan juga serat akan bekerja sama dalam menahan beban yang diterapkan pada komposit ini. Jadi seperti yang kita lihat, matriks lebih dulu melewati arah failure. Jadi pada tahap tertentu matriks ini akan jauh lebih cepat mengalami deformasinya ketimbang serat. Seperti itu. Karena kita sudah lihat ya si matriks ini kekuatannya lebih rendah kan daripada serat. Jadi seperti itu. Yang kedua, jenis yang kedua adalah komposit yang diperkuat serat diskontinu dan juga sejajar. Sama seperti sebelumnya, itu ada dua poin pembeda dan juga sifat mekanis dan ada juga beberapa sifat mekanisnya. Yang pertama, poin pertama adalah jenis komposit serat yang digunakan itu seratnya pendek karena diskontinu, seratnya pendek. Nah, yang kedua adalah serat yang disusun sejajar, memberikan sifat mekanis yang lebih baik dibandingkan dengan serat yang acak. Karena nantinya saya akan juga menjelaskan komposit yang diperkuat serat diskontinu dan juga acak dengan orientasi yang acak. Jadi kita bisa membandingkan nih bagaimana orientasi serat ini akan mempengaruhi keseluruhan sifat komposit. Seperti itu. Nantinya saya akan menjelaskannya di tahap terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah sifat mekanis yang dimiliki jenis komposit ini, yaitu adalah kekuatan tarik. Kekuatan tarik itu sangat dipengaruhi oleh panjang seratnya dan juga si orientasi seratnya. Pada sifat mekanis yang dimiliki di sini itu ada tiga, yaitu kekuatan tarik, perilaku elastisitas, dan juga modulus elastisitas. Nah, ketiga ini akan dipengaruhi oleh seratnya, orientasinya, dan juga perilaku tegangan dan renggangan yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, terakhir saya akan menjelaskan
itu komposit yang diperluas serat diskontinu dengan orientasi acak. Nah, di sini ada dua poin pembeda, yaitu yang pertama, jenis komposit serat yang digunakan adalah serat pendek yang disusun secara acak dalam matriks. Dan yang kedua itu ada efisiensi penguatan untuk komposit serat ini jauh lebih rendah karena yaitu orientasinya acak bukan sejajar. Nah, pada sifat mekanis yang dimiliki itu ada 4. Ada kekuatan tarik dalam arah longitudinal dan juga perilaku elastisitas dan juga isotropik. Sini saya akan menjelaskan isotropik lebih dahulu. Apa itu isotropik? Isotropik itu bisa dibilang terbalikkan dengan anisotropik. Isotropik ini memiliki sifat yang berbeda-beda gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, ada sifat yang berbeda-beda juga karena di orientasi si seratnya ini acak, jadi seperti itu. Nah, pada kekuatan tarik dan perilaku elastisitas sama seperti sebelumnya itu dipengaruhi oleh orientasi dan juga panjang serat. Nah, pada kekuatan tarik dalam arah longitudinal itu sama seperti sebelumnya juga. Namun yang orientasi acak ini akan lebih jauh rendah kekuatannya dibanding yang sejajar. Seperti itu. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang note the three common fiber reinforcement used in polymer matrix composite and for its measurable characteristics and limitation. Yaitu 3 penguat serat yang digunakan dalam komposit polymer matrix. Yang pertama ada glass fiber. Alasan digunakan glass fiber adalah mudah ditarik ke dalam kekuatan tinggi dalam keadaan cair. Yang kedua, sudah tersedia dan dalam keadaan plastik dan dapat dibuat menjadi plastik yang diperkuat dengan kaca menggunakan berbagai macam teknik manufaktur komposit. Kelemahan dari glass fiber atau keterbatasannya adalah tidak terlalu kaku dan tidak menunjukkan kekakuan yang diperlukan. Yang kedua, carbon fiber. Alasan digunakan jenis ini adalah serat karbon memiliki modulus spesifik yang tinggi dan kekuatan spesifik. Kemudian, pada suhu kamar, serat karbon tidak terpengaruh oleh kelembaban atau berbagai pelarut asam dan basa. Kelemahan atau keterbatasan dari carbon fiber adalah memproduksi carbon fiber atau serat karbon relatif rumit. Yang ketiga, aramid fiber. Alasan penggunaan dari jenis ini adalah kekuatan dan beratnya yang luar biasa dan lebih unggul daripada logam. Kemudian karena ketangguhannya, ketahanan terhadap benturan dan ketahanan terhadap kegagalan akibat kelenturan dan keruntuhan. Kelemahan dari aramid fiber adalah degradasi terhadap asam dan basa kuat, tetapi relatif inert dalam bahan kimia lainnya. Sekian dari saya. Oke, kali ini saya Prananda Segara akan menjelaskan learning objektif nomor 9 pada bab 16, yaitu dengan judul dan pertanyaan name and briefly describe the two subclassification of structural composites. Nah, secara struktural komposit itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah laminar dan yang kedua itu ada sandwich. Nah, untuk struktur yang laminar itu dia terdiri dari lapisan-lapisan 2 dimensi yang melapisi inti. Nah, untuk lapisan-lapisan ini bisa dibedakan arah seratnya, dan arah serat itu berorientasi kepada kekuatan. Arah serat itu dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah searah, yang kedua itu perbedaan arah dengan sudut 90 derajat, yang ketiga itu perbedaan arah secara 45 derajat, dan yang ketiga itu dengan campuran dari 3 arah sebelumnya. Nah, 3 arah sebelumnya ini berorientasi kepada kekuatan ketika suatu komposit itu mengalami deformasi, tekanan ataupun semacamnya. Nah, selain itu dengan kita menerapkan suatu lapisan terhadap komposit, yaitu dengan struktur laminar, dengan apabila suatu komposit itu memiliki lapisan dengan satu arah, maka memiliki sifat anisotropik. Dan apabila memiliki arah silang, entah itu 90 atau 45 derajat, maka dia akan isotropik. Tapi apabila dia memiliki multi arah ataupun arahnya itu dicampur dari ketiganya, maka memiliki sifat sangat isotropik. Oke.
Yang kedua itu ada sandwich. Nah, untuk sandwich sendiri itu dia memiliki bentuk seperti balok dengan kulit di atas dan kulit di bawah dan ini sebagai di tengahnya. Nah, kulit atas dan kulit di bawah ini harus memiliki modulus geser yang lebih tinggi daripada yang di tengah dan dia harus bisa memiliki daya tahan terhadap tegangan tekan ataupun tegangan tarik, karena apabila yang di bawah mengalami tegangan tekan maka di atas harus memiliki tegangan tarik yang bagus. Dan untuk bidang yang di tengah itu biasanya memiliki intensitas keelastisan yang lebih rendah daripada yang di atas, dan tujuan pembuatan komposit dengan struktur sandwich ini bertujuan agar komposit memiliki kekakuan yang lebih tinggi. Nah, biasanya pengaplikasian dari dua jenis struktural ini diterapkan pada pesawat, dan untuk laminar biasanya terdapat pada bodi pesawat dan yang sandwich itu biasanya terdapat pada bagian depan ataupun bagian belakang. Untuk keunggulan dari sandwich, struktur sandwich itu memiliki biaya yang lebih murah karena biasanya bagian atas itu yang populer sebagai bagian atas itu dilapisi dengan aluminium ataupun baja karat, sedangkan bagian dalam itu bisa disusun dari kayu, disusun dari polimer semacamnya dengan bentuk seperti sarang lebah. Nah, itu tuh bisa memperkecil biaya untuk penotalannya. Nah, untuk yang laminar ini biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi sehingga penggunaannya itu biasanya lebih sedikit daripada yang sandwich. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.